Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah melewati tahun 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari telah berlalu. Pagi dan malam seperti bayang-bayang yang bersekelebat melewati kita. Musim pun berganti. Ada sukacita, kebahagiaan yang kita rasakan. Namun ada duka cita. Ada kesedihan yang terus menghimpit dan menghampiri kita. Ada kelimpahan, namun juga ada kekurangan. Ada kelancaran, namun ada waktu-waktu di mana penuh dengan tantangan, beban, penderitaan yang begitu menghimpit dan menekan kita. Ya, ketakutan kadang menyergap, menekan, menarik kita, membuat kita merasa tak berdaya. Tapi saudaraku, sadarkah engkau, ada kekuatan, ada keberanian dari Tuhan yang selalu membangkitkan, meneguhkan langkah kita, menguatkan kita untuk terus berjalan dan akhirnya kita boleh berlari menghadapi hari-hari kita. Saudara, kini kita ada di penghujung daripada tahun 2021 ini. Sedikit waktu lagi kita akan masuki satu masa yang baru. Saudara, biarlah hati kita dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh ucapan syukur, karena kasih dan kuasa yang dari Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang tahun ini. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita memuji satu pujian. Haleluya, pujilah Tuhan. Dalam Kristus kita kenal.
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita menutup perjalanan hidup kita di tahun 2021. Berbagai kegembiraan karena keberhasilan mungkin mewarnainya. Namun penyesalan karena kegagalan juga tak bisa kita sangkal. Dengan perasaan apa kita menutup tahun ini? Dengan gamang karena ketidakjelasan? Atau dengan yakin karena adanya kepastian? Mazmur 27 ayat 1 akan mengantar kita dalam ibadah tutup tahun ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita merespon firman Tuhan dengan mengingat bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang disinari terang. Sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk karunia yang Tuhan berikan sehingga kami bisa berkarya untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan mengingatkan kami untuk terus hidup sesuai rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tiada tara.
Kami mengaku bahwa sepanjang tahun ini, terkadang kami pun tidak luput dari kesalahan. Kami memohon ampun ya Tuhan, jika pikiran kami hanya tertuju pada diri kami sendiri, pada hal-hal yang jahat dan tak sesuai kehendak-Mu. Ampuni kami jika perkataan kami belum bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Ampuni kami jika perbuatan kami tidaklah mencerminkan kasih-Mu. Kasihani kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu membawa kami untuk memulai langkah baru di jalan hidup yang Kau terangi. Amin. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami memerlukan terang Kristus yang menolong kami untuk melangkah pasti. Bukakan mata hati kami agar dapat mengenali pimpinan Kristus dalam firman hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 8 ayat 12 hingga 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Beberapa calon karyawan yang sedang mengikuti training, mereka diminta untuk masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengepak barang. Salah seorang dari calon karyawan itu mengatakan, "Masa katanya training? Training kok disuruh mengepak barang? Kalau memang nggak punya program, nggak usah sok-sokan lah. Suruh pakai training segala, padahal cuman mengepak barang." Lalu kemudian mereka masuk dalam sebuah ruangan. Mereka baru berusaha mengenali apa kira-kira yang harus mereka pak di dalam barang itu. Tetapi baru mereka mau mulai melihat di sekeliling ruangan itu, tiba-tiba pak, listrik mati. Bagaimana ini? Masa perusahaan sebesar ini nggak punya genset otomatis? Calon karyawan yang lain segera menimpali. Betul, dasar perusahaan kuno. Seharusnya mereka upgrading dulu. Tunggu nanti, kalau aku sudah jadi manajer, ini nggak bakalan terjadi. Belum sempat mereka menyesuaikan diri, lalu yang lain sudah mulai tertawa-tawa. Dan mereka mengatakan, lihat-lihat ini ada bola-bola. Mereka menemukan semacam bola karet dengan tekstur yang kasar. Lalu dengan iseng melemparkan ke satu tempat yang dia pikir itu tadi adalah sebuah kotak. Klontang! Dan segera dia berteriak, "Masuk Pak Iko!" Teman-teman yang lain kemudian tertawa dan bertepuk tangan. Mereka segera ikut melemparkan bola-bola karet itu lagi. Dan mulailah terdengar klontang, klontang, klontang. Ketika mereka sudah mulai capek, dan mereka mencari kursi untuk duduk, tidak ada. Tetapi di situ ada tumpukan dus. Lalu seorang mulai duduk di dus itu dengan yakinnya. Ternyata ketika dia mulai duduk, terdengar bunyi, prek. Aduh, apa ini? Tapi kemudian dia segera memanggil teman yang lain untuk menepis kekhawatirannya. Ayo duduk di sini, ini ada tumpukan dos. Dan mulailah mereka rame-rame duduk. Dan meskipun terdengar bunyi prok, 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 tapi karena rame dan banyak orang, maka mereka tidak mempedulikan. Mereka mulai tertawa dan bersenda gurau lagi sambil menantikan lampu menyala. Tidak lama kemudian lampu mulai menyala. Dan ketika lampu menyala, maka seorang karyawan senior masuk ke ruangan itu. Dia segera kaget karena ruangan berantakan semua.
Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata di dalam ruangan itu ada kukis-kukis yang baru selesai dipanggang dan belum dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang telah disediakan. Seharusnya para calon karyawan baru ini tadi diminta untuk mengepak kukis-kukis tadi. Tetapi ternyata kukis yang baru saja berada di loyang-loyang itu, itulah yang tadi dilempari oleh semacam bola-bola karet. Dan bola-bola karet yang tadi mereka lemparkan itu ternyata adalah jeruk-jeruk baby yang memang masih agak mentah, ya, jadi masih keras. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan bisa bayangkan betapa marahnya dan jengkelnya karyawan senior itu. Dan itulah yang terjadi. Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Ya, jawabnya sederhana, karena gelap. Di dalam kegelapan orang banyak menafsir yang tentu saja bisa salah. Dan jika tafsiran itu diikuti dengan tanpa membuktikan kebenarannya, bisa fatal akibatnya. Lalu bagaimana mesti memastikan itu? Tentu saja harus ada terang. Hingga semuanya terlihat dengan jelas dan membuktikan, melengkapi informasi tadi. Tidak hanya asal duga saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita bertemu dengan orang-orang yang membawa terang. Kita menyambut kehadirannya. Kadang-kadang kita menemukan orang seperti kamus berjalan. Dia bisa memberikan berbagai informasi, memberi saran, menolong kita untuk mengambil keputusan. Namun ada juga orang yang bukan membawa terang, tapi justru membawa kegelapan. Omongannya mendominasi, sok tahu, namun sering salah, selfish, penyebar hoax, dan provokator. Kira-kira orang di sekitar kita lebih banyak yang mana? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh kegelapan ini, kita membutuhkan terang yang bisa membuat kita melihat dan mengenali dengan benar. Apalagi jika kita ada di posisi yang sudah lama berada di dalam kegelapan. Dan informasi serta pikiran kita banyak dipengaruhi oleh kegelapan yang membungkus kita. Yang membuat kita menjadi pesimis, takut, bahkan emosional. Dengan siapa dan bagaimana kita hidup di sepanjang tahun ini, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Bersama para pesimis, pendakwa, pembuli, kita akan menjadi lemah, selalu ketakutan, dan merasa sudah tidak ada harapan. Atau tidak yakin bahwa kita akan bisa menjadi lebih baik. Di akhir tahun ini kita diajak untuk berefleksi. Apakah hidup kita dipimpin oleh terang Kristus yang menerangi seluruh alam semesta ini, yang menunjukkan kebenaran dan menelanjangi tiap kejahatan dan dosa. Dalam bacaan hari ini, Yohanes mengangkat sebuah peristiwa yang terjadi pada Hari Raya Pondok Daun. Peristiwa ini terjadi di dekat perbendaharaan Bait Allah. Di sana ditempatkan 4 kandil besar yang cahayanya begitu terang, menyinari banyak orang yang berkumpul membaca Mazmur, lalu mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan pada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Di sanalah Yesus memberikan pengajaran, "Akulah terang dunia." Lalu apa hubungannya pengajaran ini dengan Hari Raya Pondok Daun? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan syukur atas hasil panen. Tetapi ini juga merupakan perayaan atas pemeliharaan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di dalam penggembaraan selama di padang gurun. Dalam penggembaraan di padang gurun itu orang Israel diingatkan tiang api yang memampukan mereka tetap berjalan meskipun di malam yang gelap. Yesaya 9 ayat 1 mencatat, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Keberadaan Mesias dikaitkan dengan terang bangsa-bangsa. Sementara bagi orang Yahudi,
terang itu menunjukkan akan keberadaan Allah Bapa. Sehingga perkataan Yesus yang menyebut dirinya sebagai terang dunia itu dianggap menghujat Allah. Kehadiran Kristus memang mempresentasikan Allah. Di ayat 19 Yesus berkata, "Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku." Tanpa mengenal Kristus, kita tidak dapat mengenal Allah Bapa. Pada kenyataannya, Kristuslah terang dunia itu. Selalu ada orang-orang yang mempertanyakan, bahkan menyangkal peran Kristus sebagai sang terang. Kita pun dibawa ke dalam kondisi ambigu yang meragukan Kristus sebagai sang terang. Padahal Kristus berkata sangat jelas, "Akulah, bukan dialah." Ya. Bukan seorang yang sedang menunjuk kepada Allah. Akulah terang dunia. Pada penjelasan terang dunia, bukan menyatakan bahwa ia adalah sebagian dari terang itu. Tetapi dialah sang terang itu yang menerangi seluruh dunia. Kristus menyebut dirinya sang terang. Sementara menurut orang Yahudi, terang yang sesungguhnya adalah Allah. Ini bukan berarti Kristus menghujat Allah. Sebaliknya justru menyatakan ketritunggalan Allah. Dengan kata lain, Kristus adalah Allah. Demikian pula kesaksian tentang Kristus bukan hanya diucapkan oleh dirinya sendiri, melainkan juga oleh Allah Bapa. Ini ada di ayat 18. Jika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus, kita juga tidak dapat mengenal Allah Bapa dengan benar. Yesus adalah terang yang dapat membuat orang berjalan dalam kegelapan. Ada bermacam cahaya yang dapat memberi terang. Namun tidak semua menolong orang ketika berada di dalam kegelapan itu. Ada cahaya yang redup, sehingga tidak mampu membuat orang itu bisa melihat dengan jelas. Ada cahaya yang sangat terang, sehingga menyilaukan. Ada pula cahaya yang berkedip sangat cepat dan bisa merusak mata. Ada cahaya dengan intensitas dan warna tertentu yang membingungkan, bahkan menimbulkan halusinasi. Ini semua tidak mungkin menolong kita berada di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus memberi terang yang tidak menghakimi, menuduh, atau membingungkan, sehingga membuat kita bisa mengenali kebenaran itu. Namun ia membimbing, memberikan prinsip yang jelas. Terang itu hadir. Terang itu mengampuni kita. Terang itu memperdamaikan, membangkitkan dan menguatkan kita. Terang itu membuat kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Bagi kita yang telah bertemu Kristus, apakah kita telah berjalan bersama dengan sang terang itu? Atau kita masih berada di dalam kegelapan? Meraba di dalam ketidakpastian? Bahkan kita masih mencari-cari terang yang lain. Terang Kristus akan menelanjangi setiap dosa. Jika kita siap untuk dipimpin Kristus, biarkan Dia membersihkan semua dosa-dosa di tiap ruang kehidupan kita. Jangan biarkan sekecil apapun dosa itu tersisa dan menjadi celah yang akan menghancurkan kehidupan kita. Terang itu pula yang akan menunjukkan di mana jalan yang seharusnya kita tuju, sehingga kita tidak akan tersesat. Tanpa Kristus, terlalu banyak hal yang membingungkan yang akan bisa menyesatkan kita. Kita memang bukan robot yang harus selalu dituntun atau bahkan dipaksa untuk melakukan hal tertentu. Seperti terang dengan intensitas yang tepat, itu akan menolong kita bisa membedakan warna, jarak, dimensi. Demikian pula ketika manusia diberi kehendak bebas untuk menerima atau menolak, maka terang Kristus itu akan menolong kita mengenali pilihan yang diberikan, sehingga kita dapat memutuskan dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun 2021 ini Anda kembali ditantang.
Apakah perjalanan hidup Anda selama ini dipimpin oleh terang Kristus atau bukan? Berapa besar bagian hidup Anda yang telah dirusak oleh kegelapan? Intimidasi, ketakutan, provokasi, penyesatan, dan pemuliaan diri yang semu. Waktu hidup kita tidak pernah makin panjang, namun akan terus memendek. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu hidup kita akan berakhir. Karena itu jangan lagi menunda. Mari berjalan bersama Kristus Sang Terang. Mari memberi diri dipimpin oleh Kristus. Amin. Kita bersama berdoa. Bapa, berjalan di dalam kegelapan sungguh membuat kami takut. Maka berjalanlah di depan kami dan terangilah kami, agar kami melangkah pasti bersama keluarga dalam pekerjaan dan pertumbuhan seluruh kehidupan kami. Di akhir tahun ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam, mereka yang berjuang melawan sakit penyakit, mereka yang mengalami luka dan keretakan dalam rumah tangga, mereka yang kehilangan pekerjaan, serta yang terbelit dalam berbagai masalah finansial. Kami ingin menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Maka biarlah esok kami memasuki tahun baru dengan yakin. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat akan baptisan kudus, marilah kita nyatakan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di hari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat nats terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan yang sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan, mari kita ucapkan syukur dengan menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan.
yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat berterima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Itu semua hanya kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah dan sucikanlah. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pelayanan-Mu di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarkan hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang bakal di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu hidup dalam pimpinan Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami mau senantiasa dipimpin dan menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Dari kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.